Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anida Firayandini dari kelas 02 SMJP 021, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan hadirnya saya di video kali ini, saya akan membawakan materi tentang aplikasi teori permintaan dan penawaran untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Yosi Wahyu Indrawan yang terhormat. Saya akan membawakan materi aplikasi teori permintaan dan penawaran. Yang pertama ada masalah jangka panjang sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali. Artinya, perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi sektor pertanian yang besar tersebut. Kemunduran peranan sektor pertanian disebabkan oleh yang pertama, pertambahan permintaan barang pertanian yang lambat, kedua, kemajuan sektor teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan produktivitas yang tinggi. Pertambahan permintaan barang pertanian lambat. Kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi berbagai macam barang, baik barang industri maupun barang pertanian. Tetapi kenaikan ini tidak berbanding lurus. Pertambahan konsumsi barang industri biasanya lebih cepat dibanding pertambahan pendapatan atau elastisitas pendapatan tinggi. Sedangkan permintaan terhadap barang pertanian jauh lebih kecil atau elastisitas pendapatan rendah. Pada tingkat pendapatan yang tinggi, hanya sebagian kecil dari pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli barang pertanian. Dalam jangka panjang, perbedaan harga barang industri dan barang pertanian cenderung untuk menjadi semakin lebar. Kemajuan teknologi yang pesat. Terjadinya kenaikan produktivitas sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang terutama sekali produktivitas per orang. Dampak kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan pertambahan produktivitas yang tinggi. Yang pertama, mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Kedua, kemajuan teknologi menimbulkan masalah kelebihan produksi pertanian. Jadi, jumlah yang dapat diproduksi oleh para petani adalah melebihi daripada yang diperlukan oleh masyarakat. Dan selanjutnya, ada masalah jangka pendek sektor pertanian. Dalam jangka pendek, harga hasil pertanian cenderung mengalami naik turun yang relatif besar. Harga bisa mencapai tingkat di suatu masa dan sebaliknya sangat rendah pada masa berikutnya. Faktor yang menimbulkan ketidakstabilan harga pertanian dalam jangka pendek ada perubahan penawaran dan perubahan permintaan. Dan perubahan penawaran produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor alamiah, menyebabkan tingkat produksi pertanian cenderung mengalami perubahan yang relatif besar dari musim ke musim. Hal ini juga menyebabkan terjadi fluktuasi pada penawarannya, sehingga harga menjadi tidak stabil. Dalam jangka pendek maupun panjang, permintaan terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis. Dalam jangka panjang karena elastisitas pendapatannya adalah rendah, yaitu kenaikan dalam pendapatan harga, menimbulkan kenaikan
kecil saja terhadap permintaan. Dalam jangka pendek, karena kebanyakan produk pertanian merupakan barang kebutuhan pokok harian, yaitu digunakan untuk setiap hari. Perubahan permintaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap barang pertanian bersifat tidak elastik. Kenaikan dalam pendapatan harga menimbulkan kenaikan yang kecil saja terhadap permintaan. Dalam jangka pendek, ia tidak elastik karena kebanyakan hasil-hasil pertanian merupakan barang kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari. Jumlah konsumsi hampir sama walaupun harganya mahal ataupun murah. Barang-barang pertanian cenderung mengalami perubahan harga yang lebih besar daripada harga barang-barang industri. Dan faktor yang menyebabkan penawaran terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis. Yang pertama, dihasilkan secara bermusim. Kedua, kapasitas produksi cenderung untuk mencapai tingkatan yang tinggi. Tiga, beberapa tanaman perlu waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan. Hal ini diikuti dengan ketidakelastisan permintaannya pula, sehingga menyebabkan perubahan harga yang sangat besar apabila terjadi perubahan permintaan. Berikutnya ada permintaan, pendapatan, dan penggunaan tenaga kerja. Untuk kegiatan pertanian, perubahan permintaan lebih mempengaruhi pendapatan daripada kesempatan kerja. Untuk kegiatan industri, perubahan permintaan lebih mempengaruhi kesempatan kerja, sedangkan pendapatan tidak mengalami perubahan sebesar pada sektor pertanian. Menstabilkan harga dan pendapatan pertanian, menstabilkan harga dan pendapatan produsen hasil pertanian dari berbagai negara ataupun pemerintah. Banyak yang melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membatasi atau menentukan kuota. Pada tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen menimbulkan dua macam perubahan, yaitu harga barang akan naik dan jumlah yang boleh diproduksi dan dijual para petani berkurang. Kedua, melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasaran bebas. Ketiga, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. Pemerintah tidak menentukan harga pasar tetapi menetapkan harga jaminan yang akan diterima petani untuk setiap produksinya. Kebijakan harga maksimum. Kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila harga di pasar bebas dianggap terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan membawa dampak yang tidak diinginkan seperti terjadinya inflasi dan juga mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran. Kendala inilah yang kemudian dikenal dengan shortage, di mana terjadi kekurangan pasokan barang. Pada keadaan seperti ini, produsen berlomba-lomba untuk menjualkan barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga peran pemerintahlah yang mengeluarkan kebijakan ini. Ada batasan harga tertinggi yang bisa dilakukan oleh produsen untuk menjual barangnya yang berada di bawah harga pasar. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen. Berikutnya, pengaruh pajak penjualan.
Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar waktu jual beli ke atas barang-barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Pada umumnya, pajak penjualan dikenakan dalam bentuk suatu presentasi tertentu dari hasil penjualan. Pajak penjualan ini merupakan pajak tidak langsung, yang berarti beban pajak dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah konsumen. Pajak yang dipungut pemerintah dapat berupa lump sum tax, yaitu besarnya surat tertentu. Insiden pajak dan elastisitas permintaan. Yang pertama, semakin elastisitas kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung. Semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Yang kedua, semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Insiden pajak dan elastisitas penawaran. Yang pertama, semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak beban pajak penjualan yang akan ditanggung pembeli. Keempat, semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak pengurangan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pengaruh subsidi pemerintah. Pajak yang dikenakan atas penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih mahal. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta menjadi lebih mahal daripada harga keseimbangan sebelum pajak, dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih sedikit. Berikutnya efek subsidi pemerintah. Subsidi dan elastisitas permintaan. Pertama, semakin elastis permintaan, semakin besar bagian subsidi yang akan diperoleh penjual. Kedua, semakin elastis permintaan, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Subsidi dan elastisitas penawaran. Pertama, semakin elastis penawaran, semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Kedua, semakin elastis penawaran, semakin banyak pertambahan jumlah barang diperjualbelikan. Kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan pendapatan hasil pertanian. Suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur harga yang berlaku di pasar, baik dalam rangka melindungi konsumen maupun produsen. Upaya pemerintah menekan harga di dalam masa perang atau ketidakstabilan politik, bahkan kadang-kadang dalam masa damai, ada kalanya penawaran barang sangat terbatas, padahal permintaannya jauh lebih besar. Jika keadaan ini dibiarkan, mekanisme pasar akan mendorong harga ekuilibrium mencapai tingkat yang lebih tinggi dari harga yang wajar. Keadaan ini menimbulkan implikasi yang buruk pada kegiatan ekonomi. Misalnya, mendorong terjadinya inflasi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Untuk ini, pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan harga maksimum. Penetapan harga minimum. Di dalam jangka pendek, harga barang hasil pertanian cenderung untuk mengalami fluktuasi
yang relatif besar. Sifat ini menyebabkan perubahan yang sangat atas tingkat harga. Jika harga yang berlaku di pasar cenderung turun karena produksi yang terlalu besar atau permintaan yang berkurang, maka pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan harga minimum, yaitu usaha menstabilkan harga yang lebih tinggi daripada harga ekuilibrium di pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.